Bang, mungkin terakhir statement Yang mana dulu nih? Nikita Mirzani Bang. Iya bang, dia sempat bayangin Kamu dari mana? dari Kumparan bang. Ya. Bayangin sempat upload di YouTube-nya tentang momen apa kesan menyentuh untuk Loli bang. Siapa itu? Niki, I love you. Oh. Ya, itu tadi. Kalau saya sih mendengar cerita Loli, melihat fakta yang saya saksikan, kemudian mendengar dan menyaksikan podcastnya atau story-nya NM, berbanding terbalik semua. Berbanding terbalik semua. Dan itu saya lihat dia duduk begini, jangan-jangan itu kan narasi yang sudah diatur kan. Kalimatnya begitu-begitu ini, wah intelek sekali ini ngomongnya begini, kayak presenter gitu ya. Ya jadi kalau menurut saya, mau didengarkan ke Loli 1 juta kali juga nggak ngaruh lah kalau saat ini itu. Dan itu kan kalau saya duga hanya kepada penggiringan opini biar positif memandang dia kan. Kalau saya lihat nggak akan ngaruh juga, gitu. Ya sekalian tanya aja, Trans. Nah, mau ngomong apa? Sekalian aja. Mau naik cube bang, soalnya. Apa? Mau naik cube. Oke. Mau naik cube. Oke. Setelah Bang, ini. mungkin selain statement Niki sendiri, kan ada statement juga dari Bang HP. Kenapa? Ya gimana tuh Bang terkait pandangan Ya dia? kan sudah saya ngomong tadi, si HPH itu gagal paham, dia nggak ngerti masalah. Saya bukan pengacaranya Loli, saya perwakilan keluarga, perpanjangan tangan Loli, baik sebagai perwakilan ibunya, baik sebagai bapaknya, kata Loli dan permintaan Loli. Pertanyaannya, apakah itu mau saya? Tidak, dari Loli. Yang kedua, apakah diakui atau tidak? Faktanya, penyidik, KPAI, Kemen PPA, sampai unit perlindungan anak Mabes Polri, mereka memahami. Sehingga sayalah yang melindungi dia secara keluarga dan membawa sampai ada diantar ke sana. Dan sampai ada kesepakatan, sampai di umur 18 tahun. Terus apa yang mau dibantah dari situ? Emang harus saudara apa baru bersaudara? Filosofi hidupnya gampang aja, tidak perlu saudara untuk bersaudara. Jelas kan? Cukup. Penegasan mungkin untuk saat ini berarti yang punya akses untuk Loli itu abang punya akses atas persetujuan Loli dan akhirnya nanti diawasi oleh pihak-pihak terkait. Sama-sama, mereka masuk ada saya masuk ada mereka. Loli mau komunikasi lewat penjaga, kemudian ke polisi info ke saya juga begitu, nanti mereka juga begitu. Artinya semua dilakukan dalam rangka berlapis. Kenapa? Demi kenyamanan Loli dan demi penanganan psikisnya supaya nampak hasilnya seperti apa. Makanya yang namanya NM memang dari awal Loli udah bilang tidak mau ditemui. Sekarang Loli udah bisa punya akses untuk bersuara, otomatis itu juga Kan sudah bersuara dia. Iya, menurut abang nantinya akan juga menguntungkan Fadel yang kemarin dari laporan-laporan. Iya, sangat menguntungkan dong. Sangat menguntungkan. Saya jadi tahu cerita Fadel, cerita dia, terus apanya. Sekarang Loli ini ditempatkan sebagai apa? Korban atau pelaku? Tapi dari cerita mereka nggak bisa dijerat dia. Mana bisa lagi? Udah nggak bisa lagi dipaksain. Makanya saya bilang case close. Justru yang akan naik kasus ini adalah kasus laporan saya terhadap Nikita Mirzani di 2 hal, yaitu fitnah, pencemaran media sosial terhadap saya dan penganiayaan. Itu poinnya. Bang, tapi kira-kira kalau misalnya Nikmir ini merendahkan hati mau tabayun sama abang sama Loli, dari abang sendiri gimana? Saya memang bilang sama Loli, kalau dia datang gimana Loli? Ya udah silakan ngomong sama Om, nanti Om sampaikan ke saya. Kalau saya terima iya, kalau enggak. Tapi walaupun begitu, saya kan bapak, ya dari anak-anak saya. Ya saya buka opsi lah, biar Loli komunikasi sama saya. Saya kira saya paham, tapi jangan kau serang-serang saya, gitu. Dan ya kita bicara dari hati ke hati, nggak apa-apa. Kau datang, kau bicara hati ke hati. Jangan buat sandiwara ke saya, baik di awal, nanti di belakang jadi buruk. Saya nggak mau. Begitu. Oke, cukup ya.